Oke, hari ini kita akan bercerita tentang kisah pemuda yang bernama Uzair. Jadi pada suatu hari ketika Uzair memasuki kebunnya yang menghijau dengan pokok-pokok tamar dan tiba-tiba hatinya telah terpesona serta tertarik untuk memikirkan rahasia keindahan dan keajaiban alam ini. Sesudah memetik buah-buahan, dia pulang dengan keledainya sambil menikmati keindahan alam sekitarnya, sehingga keledai yang ditungganginya tersesat di jalan. Setelah sekian lama barulah dia sadar bahwa kini dia berada di sebuah daerah yang tidak pernah diketahui atau tidak pernah dikunjunginya. Atau lebih tepatnya dia sudah berada di negara atau kerajaan yang lain. Tiba di sana dia melihat kampung-kampung baru yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Kampung tersebut ternyata baru saja diserbu oleh musuh-musuh sehingga menjadi rusak parah. Di reruntuhannya banyak dia temukan mayat orang yang tidak ada yang mempedulikan, mayat-mayat manusia yang sudah mulai keluar bau busuknya. Ketika pemandangan mengerikan itu, dia pun turun dari keledainya dengan membawa 2 buah keranjang buah-buahan. Setelah dia menambat keledainya, kemudian dia pun duduk dan bersandar di dinding sebuah rumah yang sudah runtuh untuk melemaskan rasa lelahnya. Dia kemudian memikirkan tentang mayat-mayat manusia yang ada di sekitar dia. Bagaimana orang-orang yang sudah mati ini dan hancur akan dihidupkan oleh Allah kembali di hari akhirat? Begitu pertanyaan yang muncul di kepalanya. Tentunya pertanyaan ini tidak terjawab olehnya, sehingga dia menjadi lemah lunglai, kemudian pun ia tertidur. Dalam tidur itu, dia seakan-akan bertemu dengan semua arwah atau roh-roh orang yang sudah meninggal tadi. Tidurnya amat luar biasa sekali, bukan hanya sejam atau semalam, tetapi dia telah tidur terus-menerus tanpa bangun-bangun selama 100 tahun lamanya. Dalam masa dia tertidur itu, keadaan di sekitarnya sudah ramai lapisan baru. Rumah serta bangunannya banyak yang telah didirikan. Dalam masa 100 tahun itu, segala-galanya sudah berubah. Manakala Uzair tetap tertidur tersandar di dinding buruk itu, menjadi jasad yang tidak bernyawa lagi. Dagingnya sudah hancur dan tulang belulangnya sudah hancur seperti mayat-mayat biasanya. Kemudian jasad Uzair yang telah mati, daging dan tulangnya yang sudah hancur itu disusun kembali oleh Allah pada bahagiannya masing-masing dan ditiupkan ruhnya kembali. Dan ketika itu pula, setelah meskipun sudah berlangsung lebih ratusan tahun, dia kembali hidup seperti sedia kala. Uzair kemudian berdiri seperti orang yang bangun dari tidur. Lantas dia mencari keledai dan buah-buahan keranjang yang dia bawa dulu. Tidak berapa lama kemudian turunlah beberapa malaikat seraya bertanya, "Uzair, tahukah kamu berapa lama engkau tidur?" Tanpa berpikir panjang Uzair menjawab, "Saya paling tertidur 2 atau 3 hari di sini. 1 atau 2 hari. 1 malam biasanya kita tidur." Lalu malaikat pun berkata kepadanya, "Ketahuilah Uzair, bahwa sesungguhnya engkau tertidur sini sudah genap 100 tahun lamanya. Di sinilah engkau terbaring, berhujan, bernapas matahari, kadang-kadang ditiup badai, dan berhawa sejuk juga berterik panas matahari. Di masa yang begitu panjang, makanan engkau tetap baik keadaannya. Tapi coba lihat keadaan keledai tadi.
Dia pun sendiri sudah hancur dan dagingnya sudah busuk. Berkata malaikat lagi, lihatlah dan perhatikanlah sungguh-sungguh. Demikianlah kekuasaan Allah. Allah dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan mengembalikan jasad-jasad yang sudah hancur lebur. Dengan semudah itu pula lah Allah membangkitkan semua manusia yang sudah mati nanti di akhirat untuk dipersiksa dan diadili segala perbuatannya. Hal ini diperlihatkan oleh Tuhan kepada engkau supaya iman engkau tetap dan engkau sendiri dapat menjadi bukti kepada manusia-manusia lain supaya engkau dan manusia-manusia lain tidak ada yang syak atau ragu-ragu tentang apa yang diterangkan Allah dan hari akhir tersebut. Setelah Uzair melihat makanan dengan keledainya yang sudah hancur, maka Uzair pun berkata, sekarang tahulah saya bahwa Allah itu adalah kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Tiba-tiba keledai yang sudah hancur berderai itu dilihat mulai dikumpulkan daging-daging dan tulangnya. Dan akhirnya menjadi seperti sedia kala. Ia pun hidup kembali dan bergerak-gerak berdiri sebagaimana dia sebelum mati. Maka Uzair pun kembali berkata, sekarang tahulah saya bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya. Lalu ia pun terus mengambil keledainya dahulu dan terus menunggangnya pulang ke rumah dahulu dan mencari jalan yang sukar untuk dikenalinya. Dilihatnya segala sesuatu telah berubah. Dia mencoba mengingat apa yang pernah dilihatnya 100 tahun dulu. Setelah menempati berbagai kesukaran, akhirnya dia pun sampai di rumahnya. Ya. Untungnya rumah tadi belum begitu rusak, ya, sehingga dia masih bisa mengenali dinding rumahnya meskipun sebagian sudah runtuh. Dia kemudian memandang sekeliling rumahnya, nampak seorang perempuan tua. Lalu dia pun bertanya, inikah rumah Tuan Uzair? Ya, jawab perempuan itu. Inilah rumah Uzair dahulu. Tetapi Uzair telah lama pergi dan tidak pernah didengar berita tentangnya lagi, sehingga semua orang pun lupa padanya. Dan saya sendiri tidak pernah menyebut nama selain kali ini saja, kata perempuan itu sambil menitiskan air mata. Sayalah Uzair, jawab Uzair singkat. Saya telah dimatikan Allah dan 100 tahun dulu dan sekarang saya dihidupkan kembali oleh Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mereka yang masih ragu akan kekuasaan Allah dapat mengambil pelajaran di kisah ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.